Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat, guru yang sangat ditunggu-tunggu dan digugu. Perkenalkan, nama saya Marzuki, calon guru penggerak pada Sekolah SMP Negeri 4 Banda 2, Kabupaten Pidijaya. Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba membuat tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Bapak Ki Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu semuanya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ini merupakan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yang merupakan pendidikan itu dapat diberikan yang sesuai dengan kondisi lingkungan atau potensi anak, juga harus mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan digitalisasi. Kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Dua hal ini, teknologi, digitalisasi, dan budi pekerti, itu harus menjadi satu, harus kita kuatkan, sehingga penggunaan teknologi, digitalisasi itu harus sesuai dengan karakter-karakter yang baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada pertanyaan pematik, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul. Nah, yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan spiritual, sosial, dan psikologis. Jadi ini kalau sebelum hanya terfokus pada kognitif saja, penilaian pun hanya kognitif saja, tidak mencakup afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan psikologis. Dan setelah kita mempelajari modul ini, pembelajaran itu sudah mencakup semuanya. Dan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid, student centered. Artinya pembelajaran ini sudah berpusat dan sudah sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Dan pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau sebelumnya itu tidak terfokus pada kodrat alam, jadi kodrat dan kodrat zaman. Jadi pada pembelajaran setelah kita mempelajari modul dan pembelajaran itu sudah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Jadi lingkungannya, kemudian tempat tinggalnya itu harus kita buat asesmen pembelajaran, kemudian kodrat zaman, dan itu harus mencakup dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Bapak Ibu semuanya, pada tematik yang ketiga yang dapat segera kita terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pada awal pembelajaran itu melakukan tes diagnostik agar guru mengetahui potensi, bakat, dan minat yang dimiliki anak. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas sebagai wujud pembelajaran yang berpusat pada murid.
Yang ketiga adalah melakukan proses pembelajaran yang kreatif sehingga terciptanya pembelajaran yang bahagia dalam jiwanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah implementasi dalam pembelajaran. Jadi ini adalah perkembangan pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah kita bisa melihat pada gambar ini, student centered learning. Yang kedua, menuntut murid dalam pembelajaran. Jadi menuntun, ini kita menuntun, guru yang memfasilitasi dan menuntun. Kemudian kita juga harus melihat potensi, bakat, dan minat murid. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah sebagai upaya memerdekakan manusia agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah tujuan pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya potensi-potensi peserta didik dan menawarkan pengetahuan dalam suatu pembelajaran. Dasar dari proses pembelajar adalah aktivitas berpikir dan olah pikir. Berpikir tentang makna dan nilai hidup untuk membentuk manusia yang merdeka secara utuh. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.